pertemuan pertama kita, maka alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Berhubung karena ini pandemi ya seluruh dunia, sehingga sistem pertemuan kita di kelas secara nyata itu belum bisa ya, belum bisa kita bertemu langsung. Jadi kita perkenalannya melalui video ini ya. Perkenalkan, saya sekarang menjadi guru matematika kalian selama 1 tahun ke depan. Saya akan mengajar matematika pada kelas 10. Oke. Demikian ya untuk perkenalan kita. Tetap jaga kesehatan. Ya, pakai masker dan batasi pergerakan keluar rumah lah ya. Sekarang kita belajar dulu sistem daring atau dalam jaringan online. Makanya saya buat video materi kita ini dalam bentuk video. Oke, silakan menyimak ya. Berikutnya akan ada pembahasan pada slide berikutnya. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita masuk pada bab 1 dengan topik materi bilangan berpangkat. Baiklah, pada pembelajaran bilangan berpangkat ini memiliki tujuan. Yang pertama, dapat menghitung nilai bilangan berpangkat. Kedua, siswa dapat menyederhanakan perkalian berulang ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Yang ketiga, siswa dapat menyederhanakan bilangan besar ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Adapun yang akan kita bahas pada topik materi ini adalah yang pertama, perkalian bilangan berpangkat. Yang kedua, pembagian bilangan berpangkat. Yang ketiga, perpangkatan bilangan berpangkat. Yang keempat, perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Yang kelima, perpangkatan bilangan pecahan. Yang keenam, bilangan berpangkat 0. Yang ketujuh, bilangan berpangkat negatif. Yang kedelapan, bilangan berpangkat pecahan. Nah, sekarang kita masuk kepada konsep dari bilangan berpangkat. Jika A adalah bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A ditulis A pangkat N. Didefinisikan sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali titik-titik kali A kali A. Nah, untuk menyatakan jumlah banyaknya dari perkalian A ini, maka dia kita pangkatkan sebanyak N, di mana A itu bilangan pokok dan N itu menjadi pangkat atau banyaknya perkalian berulang, maka disimbolkan dengan N. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh dari bilangan berpangkat. Uraikan
5 pangkat 4. Yang kedua, 1/3 dalam kurung pangkat 5. Penyelesaiannya, yang pertama 5 pangkat 4. 4 ini adalah jumlah banyaknya dari perkalian 5. Maka kita tulis 5 pangkat 4 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5. Sebanyak 4 kali. Maka didapat hasilnya dia sama dengan 625. Maka 5 pangkat 4 itu sama dengan 625 nilainya. Yang kedua, 1/3 dalam kurung pangkat 5. Maka 1/3 ini kita kalikan dia sebanyak 5 kali sesuai dengan jumlah pangkatnya. Sama dengan 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3. Maka hasilnya sama dengan 1/243. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, perhatikan untuk yang nomor 1, sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N tambah N, di mana A tidak boleh 0 atau tidak sama dengan 0. Untuk bilangan pokoknya kita perhatikan. Bilangan pokoknya sama-sama A. Lalu kalau dia perkalian, berarti pangkatnya tinggal kita tambahkan saja. Yang kedua, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N, di mana A juga tidak boleh 0. Pada sifat bilangan berpangkat, kalau dia bilangan pokoknya, pembilang dan penyebutnya sudah sama, maka pangkatnya itu kita kurangkan. Kita naikkan penyebut ke atas. Perhatikan tanda. Kalau tanda pangkat yang di bawah itu negatif, berarti naik ke atas dia jadi positif. Kalau pangkat yang di bawah itu penyebutnya itu positif, maka jika dia pindah ke atas dia menjadi negatif. Maka untuk sifat yang kedua, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang M. Yang ketiga, A pangkat M dalam kurung pangkat M sama dengan A pangkat M kali N, di mana A juga tidak boleh dia 0. Kalau untuk tanda kurung pada matematika itu dia menyatakan perkalian. Maka langsung saja pangkat yang di dalam tanda kurung dengan yang di luar tanda kurung langsung dikalikan. Saya ulang sekali lagi untuk sifat yang ketiga. A pangkat M dalam kurung pangkat N. Dia menjadi A
dengan 1. Di mana A juga tidak boleh 0. Di sini kalian harus pahami juga, saya mau sampaikan, pada konsep matematika itu, semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya 1. Mau dia 25 pangkat 0, sama dengan 1 hasilnya. Mau dia 100 pangkat 0, sama dengan 1 hasilnya. 1 juta pangkat 0, 1 juga hasilnya. Maka semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya 1. Kita lanjut sifat yang ketujuh. A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, dia berubah tanda menjadi pangkatnya, dia berubah tanda. Yang di sebelah kiri tanda sama dengan dia pangkatnya negatif. Yang di sebelah kanan sama dengan dia pangkatnya menjadi positif tandanya. Kenapa? Karena dia sudah berubah menjadi bentuk pecahan. Agar negatif di pangkat M itu hilang, maka kita buat dia ke dalam bentuk pecahan. Kita turunkan dia menjadi 1 per A pangkat M. Di mana A juga tidak boleh dia 0. Next, sifat yang ke-8. A pangkat M per N sama dengan N akar A pangkat M. Perhatikan, yang di atas ini, yang di sebelah tanda sama dengan ini, pangkatnya itu bentuknya pecahan. Sedangkan yang di sebelah kanan, pangkatnya bukan dalam bentuk pecahan lagi. Kenapa dia bisa berubah? Karena pangkat yang berbentuk pecahan ini kita bisa hilangkan bentuk pecahannya, kita ubah dia menjadi dalam bentuk akar. Tapi ingat, penyebutnya itu harus di luar tanda akar, sedangkan pembilang itu menjadi pangkat bilangan pokok di dalam tanda akar. Jadi A pangkat M per N sama dengan N akar A pangkat M. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan dan contoh dari sifat-sifat perkalian yang tadi. Sifat yang pertama yaitu perkalian bilangan berpangkat. Untuk A, M, dan N itu adalah elemen real atau bilangan real atau anggota dari bilangan real. Maka perkalian bilangan berpangkat dapat dinyatakan sebagai berikut. A pangkat M dikali A pangkat N menjadi A pangkat M tambah M. Di mana A tidak boleh 0. Pangkatnya dia kita jumlahkan karena bilangan pokoknya sudah sama. Atau perkalian pada bilangan berpangkat, dia menyatakan penjumlahan pangkat. Contoh, bagian A dalam kurung 1/3 dalam kurung pangkat 2 dikali 1/3 dalam kurung pangkat 3 sama dengan. Nah, di sini kita perhatikan dulu. Bilangan pokok yang di dalam tanda kurung ini sudah sama belum? Kalau bilangan pokoknya sudah sama, berarti pangkatnya langsung kita jumlahkan. Menjadi 1/3 dalam kurung pangkat 2 tambah 3 menjadi atau sama dengan 1/3 dalam kurung pangkat 5 sama dengan 1/243. Berarti nilainya didapat 1/243 untuk yang bagian A. Yang bagian B
10 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 10 pangkat 1 ditambah 6 sama dengan 10 pangkat 7. Nah, konsep di matematika yang harus kalian tahu itu juga ini. Semua bilangan itu kalau dia tidak ditulis, dia berpangkat 1. Misalkan yang ditulis hanya 100. Berarti 100 itu menyatakan 100 pangkat 1. Jika yang ditulis hanya 25, berarti 25 itu menyatakan 25 pangkat 1. Jadi 10 dari mana 1 ini? Dia karena 10 ini sebenarnya dia berpangkat 1. Sehingga karena dia perkalian maka pangkatnya tinggal dijumlahkan karena bilangan pokoknya sama ya kan? Jadi sifat yang kedua, pembagian bilangan berpangkat. Untuk A, M, dan N elemen real atau harus anggota bilangan real. Maka pembagian bilangan berpangkat dapat dinyatakan sebagai berikut. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, kenapa dia berubah menjadi bukan pecahan atau bukan pembagian? Kenapa? Karena dia pangkatnya kita sudah kurangkan. Kenapa dia bisa dikurangkan pangkatnya? Catatan dulu. Pembilang dan penyebutnya itu harus sama dulu. Kita samakan dulu kalau dia belum sama. Pembilang dan penyebut harus sama dulu, maka bisa kita kurangkan pangkatnya. Nah, untuk pembagian dia menyatakan pengurangan pangkat. Dan kalian harus ingat anggota A itu atau bilangan pokok itu harus elemen real, tidak boleh 0. Kita masuk ke contoh. Contoh bagian A. Dalam kurung 1/5 tutup kurung pangkat 4 dikali 1/5 dalam kurung pangkat negatif 2. Nah, kalian perhatikan. Kedua bilangan pokoknya sudah sama belum? Nah, kalau kedua bilangan pokoknya sudah sama, karena ini dia catatan dia perkalian, masih perkalian hanya pecahan bilangan pokoknya saja yang pecahan ya, tapi dia masih perkalian, maka bilang pangkatnya langsung kita operasikan, kita jumlahkan atau kita kurangkan tergantung tanda pada pangkat. Kalau dari sini saya ulang baca soalnya. 1/5 dalam kurung pangkat 4 dikali 1/5 dalam kurung pangkat negatif 2 menjadi dalam kurung 1/5 pangkatnya langsung kurangkan 4 dikurang 2 menjadi 1/5 dalam kurung 4 dikurang 2 pangkat 2. Jadi hasilnya dia 1/5 dalam kurung pangkat 2 menjadi 1/25 untuk bagian A. Yang bagian B, ini dia baru dia pembagian, tapi kita perhatikan dulu bilangan pokok itu yang terutama harus sama. Ini kita perhatikan soalnya 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat negatif 1 menjadi
menjadi kurang. 5 pangkat 3 dikurang dalam kurung negatif 1 sama dengan 5 pangkat 4. Kenapa dia jadi 4? Kalian harus paham juga konsep matematika. Untuk negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Dia menjadi 3 tambah 1. Maka didapat pangkatnya 4. Sifat yang ketiga, perpangkatan bilangan berpangkat. Untuk A, M, dan N itu elemen real. Maka pemangkatan bilangan berpangkat dapat dinyatakan sebagai berikut. A pangkat M dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkatnya yang di dalam dengan yang di luar langsung kita kalikan. Sama dengan A pangkat M kali N. Di mana A tidak boleh 0. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Bagian A. Dalam kurung atau 5 pangkat 1/4 dalam kurung pangkat 4 sama dengan pangkat yang di dalam dengan yang di luar langsung kita kalikan. Karena dia menggunakan tanda kurung ya. Sama dengan 5 dalam kurung pangkat 1/4 dikali 4 sama dengan kurungnya kita hilangkan 5 pangkat 4/4 sama dengan 5 pangkat 1 sama dengan 5. Bagian B. 81 pangkat 3/4. 81 ini kita ubah dulu dia bilangan pokoknya ini ke dalam bentuk bilangan yang terkecil. Karena 81 itu kan besar. Kita buat dia bilangan pokoknya menjadi kecil. Nah, berapa pangkat berapa dia supaya dapat 30 supaya dapat dia nilainya 81 atau berapa kali berapa dia supaya dapat nilainya 81. Kita perhatikan yang bagian B. Saya ulang baca soalnya. 81 pangkat 3/4 sama dengan dia ada 81 ke dia 81 dia bisa dapat kita ubah menjadi 3 pangkat 4. 3 sudah bilangan pokok 3 dia kan sudah yang terkecil kan? Karena kalau 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali maka hasilnya dia 81. Dalam kurung 3 pangkat 4 yang pangkat pecahan tadi kita buat dia di luar tanda kurung. Saya ulang ya sekali lagi. 81 pangkat 3/4 sama dengan 3 pangkat 4 dalam kurung pangkat 3/4 sama dengan 3 pangkat 3. Kenapa dia 3 pangkat 3? Karena 4 dengan penyebut habis. Kita bagikan menjadi 3 pangkat 3 itu berapa? 3
Pangkat 3 itu berapa? 3-nya kita kalikan sebanyak 3 kali, maka didapat 27.